Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel. Terima kasih sebelumnya untuk kalian yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa di follow Instagram aku Rada Faiz guys. Yuk bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan cara di like, di subscribe karena subscribe itu gratis. Kemudian di klik tombol loncengnya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak mundur mbak kayak ya, biar agak santai. Nah, alhamdulillah hari ini aku kedatangan tamu guys. Ini tamu jauh-jauh dari Demak main ke Jepara. Tepuk tangan dulu. Ini teman saya namanya Safira Yulfania. Nah, ini mbaknya tuh badannya kecil, tapi kalau soal umur dia lebih dewasa ya dari saya. Makasih. Umurnya berapa mbak sekarang? Umurnya menginjak 25 tahun. Suaranya lebih besar bisa ya? Umurnya 25 tahun. 25 tahun. Berarti kelahiran 95. 95 guys. Nah, status sendiri sekarang Masih single. masih single Alhamdulillah. teman-teman. Alhamdulillah. Nah, ini teman saya ini pendidikan terakhirnya ini masih S1. S1. Jadi ini lagi lanjut di S2 di mana, Mbak? Di UIN Sunan Kalijaga. Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, hari ini kita nggak membahas tentang biodata seseorang ya. Iya. Kita mau Membahas apa nih kita? ngobrol Oke, santai gitu. Ngobrol tentang yang lagi hits Mbak Safira. Oke. Nah, Apa agak itu? mundur Mbak Safira. Apa itu? Agak mundur. Apa itu? Kita mau membahas tentang yang lagi hits yaitu ghosting. Iya. Mungkin pernah dengar Mbak Safira ghosting itu apa? Pernah dengar kalau ghosting itu kayak kita kenal terus habis itu kita ditinggalin Ditinggalin gitu. tanpa maksudnya nggak di chat nggak balas, di telepon nggak diangkat. Nah, gitu ya. Karena kemarin kan ada kasus itu ya yang apa tuh namanya di Instagram yang lagi viral karena ghosting itu kan. Itu ada lagi yang viral itu ghosting. Kita mau bahas tentang itu menurut pengalaman kita. Iya, lebih tepatnya pengalamannya Mbak Safira ya di sini. Oke, karena siap. tamu saya, jadi aku mau tanya apakah pernah ini Mbak Safira itu di ghosting seperti itu. Oke, siap. Iya. Mbak Safira, saya mau tanya Oke, Mbak mengenai Nadia, ghosting gimana? ini. Yes. Mbak Safira dari Berapa? umur berapa sudah mulai pacaran? Dari umur kalau pernah pacaran kayak SD pernah. SD ya? kelas 6. Mulai SD kelas 6 Iya. pacaran ya? Iya. Iya. Nah, sekarang jomblo ya? Alhamdulillah, Iya. jomblo. Dari SD itu hingga sekarang ya Mbak Ah. Safira. Apakah Mbak Safira pernah Apa? pernah di ghosting Mbak Safira? Pas waktu sekarang. Ya dari dulu hingga sekarang ceritanya Dari dulu gitu. hingga sekarang itu Mulai awal di ghosting, berarti pernah ya di ghosting? pernah. Oh pernah. Kalau Ini sangat menarik ya Mbak. Oke, Mbak, siap. Mbak Safira ini pernah di ghosting teman-teman. Jadi kita akan apa ya namanya tukar pikiran, gitu. tukar cerita. Tukar cerita mengenai ghosting. Yes. Menurut pengalamannya Mbak Safira ya. Nah, Nanti juga saya nimbrung sedikit. Oke, Jadi kita tukar pengalaman aja. Oke. Apa ghosting versinya Mbak Safira sama ghosting versinya aku. Oke. Nah gitu ya. Mulai dari Mbak Safira dulu ya. Yuk. Karena Mbak Safira itu bintang tamu, jadi kita harus mendengarkan ceritanya dulu. Ya. Nah, Mbak Safira ini kan mulai dari SD ya sudah pacaran. Nah, itu ghosting, mulai di ghosting itu masih ingat nggak kapan itu terjadinya? Kalau pas di ghosting pertama kali Iya. itu pas umur udah mulai dewasa sih, maksudnya umur 20-an ini 24-an kemarin lah. Umur 24. Jadi udah dewasa ya? Iya. 24 kan berarti
Kemarin ya? Iya. Baru-baru ini. Nah, sebelum-sebelumnya belum pernah di ghosting. Belum. Oh, belum pernah teman-teman. Jadi ini sangat menarik ya. Apakah tren ghosting ini baru-baru ini dan Mbak Safira ini adalah satu korbannya? Nah, Mungkin itu, ya. iya. Mungkin. Nah, kita mau dengar dong Mbak Safira, bagaimana cerita Mbak Safira, cerita pas di ghosting itu menurut pengalaman Mbak Safira sendiri. Oke. Dulu pertama kali kan tadi kan pas waktu SD udah pacaran. Udah, ya. Nah, itu kan biasa kan kalau SD itu kalau pacaran kan biasa apa? Cinta-cinta kayak gitulah, cinta-cintaan monyet ya, gitu kan. cinta monyet. Terus? Nah, udah. Terus mulai MTS, MA itu nggak pernah. Masih nggak pernah, belum pacaran lagi. Terus habis jeda itu gitu ya, jeda. Terus Habis itu kuliah pacaran, dapat pacar berapa ya, waktu S1 itu pacaran sekali, habis itu putus, udah terus selesai, terus habis itu kenal sama orang, nah itu mulai kenal sama orang lagi. Itu lewat, pas waktu umur 24 bukan? Iya, Iya. umur 24. Coba ceritakan sekilas saja atau dari awal sampai akhir lah, biar mereka tahu istilah ghosting menurut pengalamannya Mbak Safira itu bagaimana. Nah, ghosting itu kalau menurutku, aku kemarin kenal sama cowok. Kenal sama cowok, guys. Kenal sama cowok itu lewat Instagram. Instagram. Nah, habis itu udah follow-followan. Nah, habis itu udah nge-DM. Nah, habis udah nge-DM, sekali chat, habis itu udah habis itu udah selesai. Habis itu udah dia pergi. Berarti belum pernah ketemu ya? Belum. Oh, belum pernah ketemu teman-teman kalau Mbak Safira ini. Nah, jadi belum ada ikatan juga ya, masih sebatas pertemanan aja. Oh, gitu teman-teman. Jadi kalau ghosting versi Mbak Safira ini dia belum punya ikatan. Jadi masih kenalan aja gitu. Kenalan tok. Kalau yang itu maaf, dulu pernah pacaran atau pernah menjalin cinta sama mas-mas yang itu akhirnya meninggal itu? Oh ya. Itu kan sempat di ghosting kan? Nah, oh iya, coba dong ceritakan. Mungkin Mbak Safira lupa, saya ingatkan sedikit ya. Nah, kalau menurut saya sih itu ghosting juga sih. Menurut kamu gimana? Iya kan? Coba ceritakan sedikit. Nah, kalau pas waktu itu udah pacaran teman-teman. Udah pacaran berapa bulan ya? Ya 6 bulan lah. 6 bulan. Habis itu ke rumahnya. Iya. Ke rumahnya kan. Jadi ini tuh kisahnya tuh sedih teman-teman. Ketemu. Mbak Safira ini merasa di ghosting, tapi ternyata ada kayak dia tuh punya di akhir cerita dia, ya kita cerita awal dulu. Cerita awal dulu ya. Nah, kita ketemu di kayak kumpul komunitas kayak gitu kan. Habis itu kita ketemu. Komunitasnya apa Mbak Safira? Komunitas 1000 guru ya. Di daerah kan. Habis itu kita ketemu, habis itu kita cecetan terus. Habis itu kita ketemu di Semarang. Habis itu ketemu di Semarang, habis itu kita pacaran. Jadi saling ketemu dulu ya pada awalnya, terus habis itu pacaran. Berawal dari komunitas, terus mereka menjalin hubungan, ketemu, terus pacaran itu. Terus habis itu udah dia ke Semarang, habis itu udah dia balik, aku ke tempatnya dia. Nah, habis kamu nyamperin ke kotanya. Habis itu udah ketemu, mampir ke rumahnya. Nah, habis itu udah selesai, aku ke rumahnya, aku pulang ke rumah. Terus sebulan setelah ketemu, tiba-tiba dia nggak ada kabar sama sekali. Nggak ada kabar.
kabar sama sekali. Nggak ada kata putus, nggak ada kata-kata kayak gimana. Tiba-tiba dia ngilang, di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibales, terus di DM nggak dibales. Habis itu udah, aku nggak beberapa 2 minggu kayaknya, aku 2 minggu aku WA telepon nggak diangkat. Habis itu aku udah, ya udahlah terserah aku gitu. Jadi terakhir komunikasi itu habis kamu di perjalanan itu dia masih WA. Sampai rumah? Ya sampai rumah habis sebulan dari sana. Oh, sebulan dari sana. Sebulan dari sana habis tiba-tiba dia menghilang. Nah habis dia menghilang, udah menghilang terus 1 tahun itu pas dia nggak ada nggak bisa dihubungi, nggak bisa ditelepon, itu udah awal bulan. Terus di akhir bulan ternyata dia itu habis dari, kalau nggak Singapura, ya. Terus habis dari Singapura dia pulang di akhir tahun. Habis itu pulang, terus dia kegiatan. Habis kegiatan dia dikabarkan dari teman aku yang aku pernah nginep di temennya, itu dikabarin kalau dia udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti setelah kamu pulang dari rumahnya itu sebulan kemudian kamu nggak ada kabar? Ya, dia nggak ada kabar. Nggak ada kabar itu kamu tahu kok dia ke Singapura dan lain sebagainya itu dari dia story-nya? Iya. Oh, dari story. Jadi kamu balas WA terus tapi dia nggak respon sama sekali, ya berarti nggak respon sama sekali. Kamu tetap ngikutin story-nya dia kemana dan lain sebagainya, masih tetap ya. Tapi WA dan komunikasi udah diputus. Dan nggak ada kejelasan sama sekali. Nggak ada kejelasan sama sekali. Dan setelah dari Singapura itu ternyata ada kabar kalau dia meninggal. Iya. Berarti di Singapurnya pun kamu nggak tahu tuh? Nggak tahu dia ngapain atau ngapain gitu, nggak tahu. Oh, katanya dia itu studi banding ke sana. Oh, studi banding. Jadi Mbak Safira ini nggak tahu sampai detik ini pun kenapa kok dia langsung menghilang begitu saja, nggak ada kabar, dan apa dia itu meninggalkan Safira itu gara-gara dia punya sakit. Dia punya riwayat sakit kan ya? Apakah dia punya riwayat sakit terus takut nanti akhirnya Safira kalau tahu kalau dia sakit nanti sedih apa gimana, dan mungkin firasat dia juga gitu. Jadi Mbak Safira ini bisanya cuma mengira-ngira sampai sekarang ya, karena memang tidak ada kepastian. Betul. Aku dan teman-teman tuh dulu sempat kayak, oh iya masnya tuh baik gitu kan, soalnya dia agak dewasa, sudah dewasa ya. Jadi kita juga sebagai teman-temannya kayak antusias banget, oh ini memang benar-benar bagus nih buat temanku kayak gitu kan. Ternyata malah ada berita kalau dia ghostingin temanku ini. Jadi kayak pemikiran awal tuh langsung bubar gitu. Oh berarti masnya ini nggak baik gitu kan, soalnya juga nggak ada kabar dan lain sebagainya ya. Takutnya kita malah kayak dia tuh menghindar dari teman kita gitu. Mungkin ada salah dari teman kita yang bikin dia nggak respect apa gimana gitu kan. Dan sampai sekarang pun sampai dia meninggal kita juga nggak tahu kenapa kok sampai nggak ada komunikasi sama sekali. Nah itu ceritanya Mbak Safira. Mungkin ada lagi cerita-cerita ghosting yang lupa diingat kayak masnya itu tadi? Udah kayak itu doang. Doang ya. Ya. Sekarang versi aku sih ya. Kalau aku sih alhamdulillah nggak pernah di ghosting. Tapi aku yang selalu ghosting orang. Oh gitu. Ya. Malah kebalikannya. Iya, karena apa ya? Bertabrakan dengan prinsip sih. Terus kan laki-laki itu kan sifatnya beda-beda ya, kayak ada yang kita udah bilang A, dia tetap B kayak gitu.
Jadi contohnya seperti ini, aku kan memang dari yang pacaran itu 4 tahun itu ya kayak itu kan memang prinsipku aku nggak mau pacaran. Kan kalian tahu juga kan, aku nggak mau pacaran. Jadi memang ada oknum-oknum cowok-cowok yang pengen tetap pacaran gitu sama aku. Ya kamu kan juga tahu kan ya, pengen pacaran gitu. Nah kayak lebih ke ngotot ya. Kalau laki-laki seperti kan lebih ke ngotot gitu. Kalau aku kan emang kalau udah prinsip ya prinsip kayak gitu. Memang aku udah nggak mau pacaran lagi, maunya memang menikah. Ngapain pacaran gitu kan, temenan aja bisa ya kan, kayak gitu. Lebih ke apa ya, jaga diri aja sih. Nah kayak gitu. Nah ghostingku kali ini tuh lebih ke menghindari orang ya. Jadi kayak yang ceweknya. Iya, aku kayak menghindari, soalnya sudah dibilangin beberapa kali kalau aku nggak mau pacaran. Jadi kayak kita tuh lama-lama jadi ilfil ya kayak gitu. Jadi kayak ilfil gitu loh. Nah jadi ada satu cowok, dia tuh dulu pernah ke kos. Iya, terus habis itu aku udah bilang sama dia, Nek, aku nggak mau pacaran, aku maunya itu nikah gitu intinya. Pokoknya pengennya ya nikah, nggak mau pacaran gitu. Nah dia tuh ngotot kalau kita pacaran dulu aja gitu, nggak usah apa tuh namanya, nggak usah nanti lama kelamaan kan kalau nikah itu masih bisa dibicarakan, masih lama gitu. Terus tapi kan aku nggak mau ya, pacaran buat apa gitu kan, maksudnya dulu udah pernah gitu kayak gitu. Nah, ngapain kayak pembodohan gitu. Semua itu kan memang dari cerita panjang ya, jadi kita punya pengalaman dan jadilah prinsip itu. Nah kalau aku sendiri, kalau ada laki-laki yang masih ngejar terus pengen pacaran gitu, lama-lama tuh kayak jadi ilfil gitu loh, kayak jadi kayak ilfil gitu. Dia balas pun aku juga nggak respect gitu, jadi lama-lama aku nggak respect. Nah dia juga lama-lama juga menghilang sendiri gitu. Orangnya kan menghilang ya kayak lama-lama menghilang, jadi kayak ke seleksi alam gitu loh. Nanti yang satu hilang, yang satu ada, yang satu hilang, yang satu ada, kayak gitu kan ya. Terus habis itu ya aku kan udah biasa gitu, ada orang-orang kayak gitu. Nah kalau ada laki-laki yang seperti itu yang memaksakan aku untuk pacaran tanda kutip, aku memang nggak mau gitu. Lama kelamaan akan hilang sendiri dia. Soalnya juga kalau laki-laki kalau dibiarin kan nanti ya hilang sendiri ya gitu. Nah lebih ke situ sih. Jadi kayak aku lebih ke cuekin gitu. Kalau terus habis itu kalau dia WA atau apa gitu nggak aku balas. Jadi kayak udah lost contact gitu. Karena apa? Ilfil, lebih ke ilfil gitu loh. Nah seperti itu teman-teman. Nah itu cerita itu kita pertama. Keduanya nggak ada. Yang kedua ya hampir sama sih, karena kan aku, kalau kamu kan lebih ke itu ya, lebih ke pacaran kayak perkenalan kayak gitu. Kalau aku alhamdulillah cowok-cowok sih belum pernah ngeghosting gitu, tiba-tiba hilang gitu, belum pernah. Cuma ya itu apa tuh namanya, lebih ke akunya sih langsung chat lebih nanti kalau udah sampai paling intinya gitu dia pasti ngajak pacaran kayak. Tapi aku memang kalau nggak mau pacaran. Jadi ya udah nanti seleksi alam aja. Kalau dia nggak nggak mau nikahin aku ya udah gitu. Orang yang antri mau nikahin aku aja masih diseleksi. betul. Masih diseleksi kok. Ini kok mengajaknya pacaran gitu. Nah seperti itu sih. Lebih aku yang ngeghosting, tapi ngeghostingnya tuh ada
ada itunya, ada intinya gitu loh. Karena prinsip. Karena prinsip, bukan yang karena cari kayak cara orang terus tinggal, orang tinggal lagi gitu kan. Kayak nggak lihat dari fisik gitu loh. Kayak aku juga punya teman-teman yang ada yang good looking, ada yang enggak gitu. Tapi kalau dia lebih ke arah yang aku nggak suka, kayak ngejak pacaran gitu, memang ya udah seleksi alam aja gitu. Walaupun sebenarnya temenan biasa aja aku bisa, nggak harus yang good looking kayak gitu kan. Aku juga mau sih temenan kayak gitu. Jadi memang lebih ke prinsip sih ghosting itu. Kalau cewek itu mungkin kalau udah punya prinsip satu itu nggak pengen pacaran, yang pengen pacaran gitu. Tapi langsung ini prinsipnya ya setiap orang beda-beda ya kayak ya. Ada yang prinsipnya memang pacaran gitu dulu. Mungkin karena aku punya pengalaman yang menjadikan pengalaman itu jadi prinsip. Jadi ya mau nggak mau itu prinsip hidup aku kayak gitu. Kalau orang untuk mau dekat, bukan kayak mau memaksakan aku untuk pacaran gitu. Kan ada yang bilang gini kayak, wes mbak, kita pacaran dulu aja. Nanti kita jalani dulu. Kalau cocok nanti nggak mau lah ya. Kayak gitu ya. Buang waktu. Tapi itu ya prinsipnya cewek, setiap cewek beda-beda. Mungkin karena aku punya pengalaman yang menjadikan prinsip itu kuat gitu kan. Jadi ya itu jadi prinsip pegangan untuk mencari lelaki yang benar-benar. Nah itu adalah salah satu ghosting cerita kita. Ya alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Safira. Sama-sama. Hari ini sudah berbincang-bincang tentang yang lagi viral, ghosting itu ngeghosting. Jadi kayak hantu guys, tiba-tiba hilang. Nah seperti itu. Kalau tiba-tiba hilang versinya Mbak Safira ini kan memang nggak tahu ya. Udah pacaran dulu atau dia melihat fisik dan lain sebagainya, aku nggak tahu kayak itu. Kalau versi aku memang karena prinsip. Beda cerita dan variasinya beda-beda. Ceritanya beda. Seperti itu. Nah mungkin kalau Mbak Safira bisa berpendapat ya Mbak, kalau orang di ghosting itu karena apa? Orang di ghosting pertama tuh mungkin ya kalau menurutku pertama itu karena kalau misal orang pertama kali pengen, kalau lewat Instagram atau media sosial pasti mereka lihat dari segi apa yang ada di Instagram, feed-feednya. Maksudnya fisik gitu. Lebih ke fisik teman-teman. Pasti laki-laki tuh lihatnya dari fisik. Pasti itu. Pertama. Itu pertama, apalagi face. Kalau kenyamanan itu nanti. Itu nanti face apa nyamannya. Nah, habis itu udah lihat di feed orangnya kayak gimana, cantik apa enggak, kayak gimana. Nah, habis itu udah tinggal kalau dia lihatnya dari fisik, mungkin dia akan mundur. Kayak gitu. Kalau fisiknya tidak diinginkan, tidak diinginkan atau tidak pas dengan kriteria dia maksudnya. Terus ada kriteria patokan buat laki-lakinya itu. Nah kalau dia emang ada sih bener, aku lupa ada satu cerita. Kirain itu tuh ada laki-laki yang nge-DM, nge-follow. Habis itu dia nge-DM, Assalamualaikum gini-gini. Terus habis itu dia juga kirain kan dia bakal kayak ghosting gitu, kirain kan. Nah ternyata tuh enggak. Dia nge-DM, lo kok kirain dia bakal ngilang. Nah tapi akunya yang nggak ada respon sih sebenarnya. Akunya yang nggak ada respon karena aku belum ada kenyamanan buat
deket sama orang lagi kayak gitu ya. Jadinya ya apa namanya kalau balas senyamannya enggak apa seperlunya seperlunya ya. Kalau aku mau balas ya balas, kalau enggak ya enggak kayak gitu. Nah di situ udah ternyata dia enggak memandang aku dari secara fisik ya. gitu. Kalau sebelumnya tadi cerita apa dari fisik, nah terus habis itu kenalan ini kok enggak memandang dari fisik gitu kan. Oh coba aku lanjutin, tapi kok aku belum ada klik gitu. Nah di situ ya udahlah, ternyata dia nggak unfollow aku, dia masih ngikutin. Oke udah aku biarin aja gitu. Habis itu kenalan lagi sama orang, tapi ini nggak ngeghosting sih. Tak kirain beda alur ya. Iya. Beda cerita. Terus ini deket lagi, terus alhamdulillah ya, mungkin kalau semoga aja ya, amin, kalau emang masih semoga tak amin. semoga aja kalau emang dia nggak ngeghosting atau ya semacamnya itulah. Emang kalau benar-benar kalau iya ya semoga dijodohkan. Amin. Dan nggak di ghosting lagi. Itu ya versi dari Mbak Safira. Iya.